Salam, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih-Nya, kita boleh menikmati kehidupan ini, kita boleh menerima berkat-berkat-Nya di sepanjang seminggu yang kita jalani. Dan teristimewa pada saat ini kita boleh ada dalam kebersamaan, dalam persekutuan untuk beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam ibadah pada saat ini. Dan disilakan jemaat untuk berdiri. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3 bait 1 dan 2, Kami Puji dengan Riang. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Jemaat disilakan duduk. Nas pembimbing dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Mazmur pasal 85 ayatnya yang ke-10. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 340 bait 1 dan 2, Hai bangkit bagi Yesus. Dengan
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah dengan rasa sesal dan malu, serta dengan segala kerendahan hati kita mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan kami, maupun dalam kegagalan kami untuk berbuat baik. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 387, bait 1 dan 2, Ku heran Allah mau memberi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Allah berdasarkan kitab Yesaya pasal 44 ayat 22. Aku telah menghapus segala dosa dan pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti angin tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 395, baitnya yang pertama, Betapa Indah Harinya. Disilakan jemaat berdiri.
Kita dengarkan amanat hidup baru berdasarkan Injil Matius 22 ayat 37 sampai 40. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 357 bait 1 dan 2, "Dengar Panggilan Tuhan." Jemaat disilakan duduk. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita memohon pertolongan dari Tuhan. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan melayani dalam ibadah kita saat ini terambil dalam kitab Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya, "Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya, "Sesudah aku datang, Ia yang lebih berkuasa daripadaku. Membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus." Demikianlah firman Tuhan. Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah
dan yang memeliharanya. Maranatha. Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita pada saat ini yaitu menyiapkan jalan dan mewujudkan pertobatan. Menyiapkan jalan dan mewujudkan pertobatan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sudah menjadi kebiasaan atau sudah menjadi tradisi di awal Desember, menjadi waktu di mana banyak orang telah mulai merayakan Natal. Kita pasti akan menyadarinya saat memasuki pusat perbelanjaan ketika hiasan dan pohon Natal muncul segera. Setelah kalender memasuki awal bulan, rumah ibadah didekorasi, rumah-rumah kita juga didekorasi supaya kelihatan indah. Berbeda dengan bulan-bulan yang telah dilewati. Sepertinya bulan Desember adalah bulan yang istimewa. Apa yang kita lakukan tidak menjadi soal. Tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah kita juga mempersiapkan hati kita? Sayangnya suasana seperti ini kadangkala telah mengurangi makna dari Advent itu sendiri. Advent yang sesungguhnya adalah kesempatan dalam penyesalan, bukan periode belanja sebelum Natal. Saat ini kita membaca tentang bagaimana Yohanes Pembaptis pergi ke seluruh wilayah di sekitar Yordan. Ia menyampaikan, ia memproklamasikan baptisan dan menyerukan untuk pertobatan serta pengampunan dosa. Pelayanan bersonansi dengan panggilan Nabi Yesaya. Dikatakan, persiapkan jalan Tuhan, luruskan jalannya. Inilah sesungguhnya yang perlu menjadi perenungan di masa-masa Advent ini. Kita sedang mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ketika Yohanes Pembaptis memberitahu orang-orang untuk mempersiapkan jalan Tuhan, tentu ia tidak berpikir bahwa pendengarnya akan berbelanja untuk pohon Natal dan hadiah-hadiah yang lainnya. Yohanes Pembaptis yang tinggal di padang belantara tentu tidak berpikir untuk mendekorasi rumah. Yohanes Pembaptis yang memakan belalang dan madu hutan tentu tidak berpikir untuk mengisi lemari es dengan berbagai aneka macam makanan. Ia yang mengenakan ikat pinggang kulit tidak pernah memikirkan pakaian-pakaian yang mewah. Yang Yohanes Pembaptis pikirkan adalah bagaimana mereka bertobat sebagai persiapan penting untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus Kristus.
Apa yang akan kita lakukan, saudara-saudara? Jika kita tahu bahwa Tuhan Yesus akan datang pada besok hari, kira-kira apa yang akan ada pada daftar teratas hal yang harus kita lakukan jika kita tahu bahwa dunia akan berakhir pada malam sebentar? Dalam bahasa Yunani, salah satu kata kerja yang digunakan sehubungan dengan pertobatan adalah metanoeo, yang terdiri dari meta yang berarti setelah dan noeo yang berarti memaklumi, memahami perbedaan, mengerti secara mental atau menyadari. Jadi metanoeo secara harfiah berarti setelahnya dan memaksudkan perubahan dalam pikiran, sikap atau tujuan seseorang. Pertobatan berarti mengubah cara pandang kita untuk menempatkan Allah di tempat pertama dan memastikan bahwa segala sesuatu yang kita lakukan, yang kita perbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Pertobatan berarti melepaskan kehendak pribadi untuk patuh kepada Tuhan, patuh mengikutinya dalam semua jalan yang Ia inginkan untuk saudara dan saya tempuh. Pertobatan berarti mengakui dosa kita, kelemahan manusiawi kita, ketakutan kita, rasa sakit hati kita, dan mempercayakan semua ini kepada belas kasihan dan kasih sayang Tuhan. Dengan cara ini kita menjadi bebas dari dosa, dari rasa takut, dari rasa sakit, dan membuat hal-hal itu tidak lagi berkuasa atas diri kita. Masa Advent adalah waktu yang tepat untuk menyadari bahwa Allah datang mendekat untuk mengampuni kesalahan dan menutupi segala dosa-dosa kita. Dalam Mazmur 85 ayat 3. Sehingga waktu ini merupakan saat yang tepat untuk berefleksi dan membuat suatu perubahan dalam hidup ini. Perubahan dalam keluarga Kristen. Jadi ketika kita melanjutkan perjalanan pada masa Advent ini, kita harus keluar dari kenyamanan akan dosa-dosa kita, bertobat dari keegoisan kita yang menjadikan Kristus dan gerejanya salah satu prioritas kita, bertobat dari pengabdian kita dan pengabdian kita yang habis-habisan terhadap hal-hal duniawi yang dangkal. Kita pergi keluar ke padang belantara di mana Allah mereformasi dan merubah umatnya yang terkasih. Mari luruskan jalan yang perlu untuk diluruskan dalam kehidupan kita setiap hari. Menyalakan api yang perlu dinyalakan untuk membakar dosa-dosa yang telah berserakan selama ini. Kiranya saudara dan saya dimampukan untuk menjadi lebih serupa dengan Kristus dalam mempersiapkan hati kita untuk Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu saudara-saudara, persiapkanlah jalan bagi Tuhan di dalam hati kita. Terpujilah Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kami akan membacakan akta persiapan pelayanan perjamuan kudus Gereja Pauk Jemaat Kanaan.
Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, dengarkanlah titah perjamuan kudus oleh Tuhan kita Yesus Kristus sebagaimana yang dituliskan oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 29. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Supaya kita menerima kekuatan dan penghiburan dalam perjamuan Tuhan, maka perlulah kita memeriksa diri kita dengan sungguh-sungguh. Pertama, hendaklah kita masing-masing menyadari akan dosa kita dan kutuknya, supaya kita dapat merendahkan diri di hadapan Allah dan mencari kelepasan daripadanya saja di dalam korban Yesus Kristus. Kedua, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita percaya bahwa dosa kita telah diampuni oleh Yesus Kristus karena sengsara dan kematiannya, dan bahwa segala perbuatan baik yang telah diperbuatnya itu dihisapkan kepada kita. Ketiga, hendaklah kita masing-masing memeriksa diri sendiri. Apakah sungguh kita berkehendak mempersembahkan diri kita sebagai korban syukur kepada Allah, serta hidup dalam kebenaran di hadirat-Nya? Dan apakah sungguh kita berkehendak membuang segala permusuhan, kebencian, dan kedengkian, lalu mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri? Saudara-saudara yang merasa demikian tentunya akan diterima Allah karena anugerahnya dan layak duduk mengambil bagian pada meja perjamuan Tuhan. Sebaliknya, saudara-saudara yang tidak merasa demikian, dalam hatinya dinasihatkan supaya jangan duduk pada perjamuan kudus. Nasihat ini ditujukan kepada saudara-saudara yang mau tetap bertekun dalam dosanya, umpamanya yang menyembah berhala, yang memuja arwah-arwah dan makhluk-makhluk lain, yang percaya petenung, yang berzina, yang mencuri, yang berjudi, yang bersumpah palsu, dan tidak mengasihi sesamanya manusia, dan sebagainya. Saudara-saudara yang hidup dalam dosa dan mau tetap berkajang di dalamnya, dinasihatkan supaya menengahkan diri daripada perjamuan kudus, supaya jangan ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Kesemuanya ini bukan diharapkan akan menakutkan saudara-saudara yang berduka cita karena dosanya. Janganlah kita beranggapan
seolah-olah kita hanya boleh mengambil bagian pada perjamuan kudus kalau kita tidak berdosa. Kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus karena kita dilayakkan oleh Kristus yang telah mengampuni dosa kita, dan bukan karena kita sempurna. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri sendiri. Jika kita mengakui dosa kita dan berniat sungguh-sungguh melawan kelemahan iman kita dan keinginan-keinginan yang jahat, serta hidup menurut kehendak Allah, maka kita yakin dengan sungguh bahwa dosa dan kelemahan di dalam diri kita tak dapat merintangi kita untuk mengambil bahagian dalam perjamuan kudus, sebab Allah menerima kita dalam anugerah-Nya. Demikianlah pembacaan akta persiapan pelayanan perjamuan kudus POG Jemaat Kanaan yang sekiranya akan dilaksanakan perjamuan kudus pada minggu yang akan datang. Disilakan jemaat berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, mari kita ucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita menyanyikan kidung pujian Hatiku Percaya.
Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam persembahan syukur kita kepada Tuhan. Kita dengarkan firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik, ya Tuhan. Sementara kita memberi persembahan, kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 403, baitnya yang pertama, hujan berkat kan tercurah. Kita akan masuk dalam doa syafaat, dan dalam doa syafaat ini kita mendoakan pelaksanaan perayaan Natal di tahun 2020 ini. Kita doakan kekasih-kekasih kita yang ada dalam pergumulan karena sakit, oleh karena ekonomi, menggumuli keberadaan keluarga, dan pergumulan-pergumulan gereja dengan situasi dan kondisi saat-saat ini. Yang berulang tahun, yang akan berulang tahun, masa depan anak-anak kita, persembahan yang telah kita persembahkan kepada Tuhan pada saat ini, pekerjaan warga gereja, pelayan Tuhan di gereja POG Jemaat Kanaan. Kita doakan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, dan gubernur pada hari Rabu 9 Desember 2020. Dan kita doakan aparat penegak hukum pemerintah yang terus berupaya memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, dan doa syafaat yang lainnya. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita satu dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah di sorga, oleh karena kasih-Mu kami boleh menikmati persekutuan yang indah saat ini. Kami boleh memuliakan Tuhan dalam kidung pujian kami, dan firman-Mu telah kami dengarkan bersama, kami renungkan bersama. Firman-Mu menasihati kepada kami bahwa dalam kehidupan kami senantiasa mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Memasuki bulan Desember, di minggu-minggu Advent ini, sebagai kesempatan bagi kami
untuk mengevaluasi pribadi kami masing-masing, perbuatan-perbuatan kami yang telah kami perbuat sampai pada saat ini. Minggu Advent sebagai kesempatan untuk memohon pengampunan dari Tuhan dengan menyadari berbagai kesalahan dosa yang telah kami perbuat, sehingga dalam masa Advent serta memperingati, menyambut merayakan Natal Kristus benar-benar memberi makna dalam kehidupan pribadi, dalam keluarga, maupun dalam persekutuan sebagai jemaat Tuhan. Meteraikanlah firman-Mu yang telah kami dengarkan saat ini di dalam hati kami masing-masing. Demikian ya Bapa, dalam sukacita yang kami rasakan, kami teringat akan kekasih-kekasih kami yang saat ini ada di dalam pergumulan, bergumul karena sakit, oleh karena dalam kelemahan tubuh, oleh karena faktor ekonomi, masa depan keluarga. Iya Bapa di sorga, Tuhan melihat keberadaan pribadi maupun keluarga-keluarga mereka yang saat ini bergumul dengan keadaan mereka. Iya Bapa di sorga, mereka yang saat ini ada dalam kelemahan tubuh karena sakit, berkenanlah Tuhan menjamah bagian tubuh mereka yang sakit. Tuhan akan berperkara dengan mereka yang sakit. Tuhan berkenan memberkati obat, makanan, air yang dikonsumsi, sehingga di dalam waktu Allah sendiri mereka boleh merasakan kelegaan, merasakan sukacita melalui kesembuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami percaya Bapa, mereka yang mendampingi, yang sakit, yang dirawat di rumah, maupun yang memberikan pelayanan di rumah sakit, dokter, para medis dipakai oleh Tuhan melalui pelayanan yang mereka beri, benar-benar akan menjadi berkat bagi mereka yang sedang sakit pada saat ini. Tuhan juga akan menganugerahkan kekuatan, kesehatan, keselamatan, hikmat dari Tuhan, sehingga mereka boleh mengurus yang sakit dengan baik. Dan kesemuanya ini ya Bapa akan membawa sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan ya Bapa, harapan dan perjuangan mereka hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi pribadi maupun keluarga bergumul atas ekonomi akibat dari virus corona yang sampai pada saat ini masih kami rasakan. Ya Bapa, kami percaya bahwa Tuhan yang adalah sumber dari segala berkat, Tuhan senantiasa membukakan jalan bagi mereka di dalam mengambil setiap keputusan-keputusan demi memperjuangkan, mempertahankan kehidupan pada bidang ekonomi mereka. Ya Bapa di sorga, kami percaya bahwa kasih sayang Tuhan, berkat-berkat Tuhan selalu dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Kami meyakini bahwa Tuhan adalah sumber dari segala berkat. Tuhanlah yang akan mengatur berkat-berkat yang akan diterima di sepanjang kehidupan mereka, sehingga dalam menjalani kehidupan pribadi maupun keluarga, mereka tidak akan berputus asa. Mereka tetap di dalam kepasrahan hanyalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan nama Tuhanlah yang akan dipermuliakan.
Demikian ya Bapa, dengan pergumulan-pergumulan gereja, dengan situasi dan kondisi yang saat-saat ini dialami oleh umat-Mu, berbagai tekanan, berbagai ancaman yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu yang tidak bertanggung jawab, berbagai peristiwa yang terjadi yang sangat mengerikan. Ya Bapa, kami mohon Tuhan hadir bersama dengan umat-Mu. Tuhan akan membelah kami, Tuhan akan memberkati kami, walaupun kami diliputi oleh rasa kekhawatiran, dalam ketakutan, tetapi Tuhan adalah benteng pertolongan kami, menjadi benteng pertahanan kami. Kami tahu bahwa gereja ini adalah milik Tuhan. Tuhan Yesus sebagai kepala gereja tidak akan membiarkan kami tetap berada di dalam pergumulan-pergumulan ini. Dan kami percaya Bapa, bahwa Tuhan akan menguasai hati dan pikiran mereka yang melakukan kejahatan-kejahatan. Kami percaya bahwa Tuhan akan mengingatkan mereka dengan cara Tuhan sendiri. Dan kami tahu ya Bapa, bahwa Tuhan Yesus akan menghukum mereka sesuai dengan cara Tuhan sendiri. Kami serahkan ya Bapa, mereka yang ada di dalam pergumulan saat ini, yang ditinggalkan oleh kekasih-kekasih mereka yang mereka kasihi, hanyalah di dalam kuasa Allah Tuhan memberi penghiburan serta kekuatan di dalam menjalani kehidupan ini. Kami percaya bahwa tiba saatnya Bapa, kami akan merasakan sukacita walaupun kami dihambat, tetapi kami tetap akan mengibarkan panji-panji Kristus, suara kenabian. Kami akan terus menyuarakan, memberitakan kabar keselamatan yang satu-satunya didapatkan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan perjalanan kehidupan persekutuan gereja ini hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang pada hari ini boleh bersukacita atas ketambahan usia yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Pada saat ini mereka bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Mereka boleh memberi persembahan syukur kepada Tuhan. Berkenanlah Tuhan menerima dan menyempurnakannya. Dan Tuhan tetap akan menolong dan memberkati mereka di dalam menjalani hidup dan kehidupan di hari-hari yang akan datang. Demikian bagi kekasih-kekasih kami yang menantikan hari sukacita untuk ketambahan usia di minggu ke depan sesuai tanggal kelahiran mereka masing-masing. Kiranya harapan mereka untuk ketambahan usia Tuhan anugerahkan kepada mereka. Dan ketika mereka menerima anugerah Tuhan untuk ketambahan usia, mereka tidak akan lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan sebagai tanda kesaksian mereka bahwa semuanya ini boleh terjadi dan dirasakan oleh karena kemurahan dari Tuhan. Kami serahkan hidup dan kehidupan mereka hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian ya Bapa, bagi masa depan anak-anak kami, mereka yang masih kecil, kami pertaruhkan di dalam kuasa Allah. Mereka akan bertumbuh sehat dan kuat. Dan juga mereka yang sementara berjuang dalam pendidikan, Tuhan menganugerahkan kekuatan, Tuhan menganugerahkan kepintaran, kecerdasan kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka akan sukses dalam pendidikan yang akan menjadi kebanggaan bagi orang tua, bagi keluarga, dan juga menjadi sukacita bagi gereja maupun bagi bangsa dan negara. Mereka menjadi generasi penerus
bagi gereja Tuhan, bagi bangsa dan negara yang kami cintai. Demikian ya Bapa, mereka yang sementara berjuang mencari pekerjaan yang layak, Tuhan membuka jalan bagi mereka, dan di dalam waktu Allah sendiri mereka akan menikmati apa yang mereka perjuangkan dengan pekerjaan yang layak. Mereka pun akan menikmati berbagai berkat-berkat-Mu, sehingga dalam menjalani hidup ini dijalani dengan sukacita dan terus di dalam pengharapan penyerahan total kepada Tuhan Yesus Kristus. Mereka yang sudah mendapatkan pekerjaan, mereka akan menghargai pekerjaan yang ada dengan setia melakukan tanggung jawab, dan kami percaya mereka menikmati berkat-berkat Tuhan lewat pekerjaan yang sementara mereka tekuni dan mereka kerjakan. Demikian ya Bapa, pada kesempatan ini kami telah memberi persembahan syukur. Berkenanlah Tuhan menguduskan dan memberkatinya. Pekerjaan warga gereja yang telah mereka kerjakan, mereka telah menerima berkat-berkat dari Tuhan lewat pekerjaan mereka. Hanyalah ungkapan syukur dan terima kasih kami persembahkan kepada Tuhan. Dan kami percaya bahwa pertolongan Tuhan tetap dinyatakan, mereka rasakan seminggu yang akan dijalani di dalam hidup dan kerja mereka. Demikian ya Bapa, bagi seluruh pelayan Tuhan yang pada saat ini berdiri menyampaikan kebenaran firman-Mu, melayani umat gembalaan Allah, Tuhan pelihara mereka, jauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, kuasa-kuasa iblis, niat-niat jahat sesama kami manusia, sehingga mereka boleh melayani Tuhan, menggembalakan jemaat-Mu dengan baik, dan mereka pun akan diberkati di dalam pelayanan maupun di dalam keluarga mereka masing-masing. Ya Bapa di sorga, kami doakan akan kelangsungan pesta demokrasi, pemilihan kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur yang akan terlaksana pada hari Rabu 9 Desember 2020. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya harapan untuk pelaksanaan pesta demokrasi akan berjalan dengan baik dan lancar. Jikalau ada oknum-oknum tertentu yang akan mengacaukan pesta demokrasi ini, Tuhan kendalikan hati dan pikiran mereka, kuasai mereka ya Bapa, sehingga mereka pun menyadari akan rencana-rencana jahat yang mereka lakukan. Dan kami percaya bahwa di dalam kasih, di dalam kuasa Allah, apapun yang mereka niatkan yang tidak benar dapat dikendalikan oleh Tuhan. Olehnya Bapa, kami memasrahkan hanyalah di dalam kuasa Allah sendiri. Demikian pemerintah, Bawaslu, KPU, aparat penegak hukum yang mengambil bahagian dalam pelaksanaan pesta demokrasi ini. Tuhan bersama dengan mereka, Tuhan menyertai mereka, sehingga semua proses akan dilalui dengan baik. Tuhan memberkati pemerintah penegak hukum di dalam menegakkan hukum yang ada, dan mereka benar-benar adil dan benar di dalam menjalankan tugas yang mulia. Dan Tuhan terus memberkati mereka di dalam kehidupan pribadi maupun di dalam keluarga mereka masing-masing. Demikian ya Bapa, bagi kekasih-kekasih kami yang merencanakan untuk berpergian di minggu ke depan sesuai dengan rencana mereka, Tuhan berkenan memberkati rencana mereka. Dan ketika mereka melaksanakan perjalanan, Tuhan ada bersama dengan mereka, kuasa Tuhan mereka rasakan, sehingga perjalanan mereka adalah perjalanan yang indah. Mereka akan tiba dengan selamat di tempat yang mereka tuju. Dan pada akhirnya Bapa,
ketika mereka merencanakan untuk kembali. Tuhan bersama dengan mereka sehingga mereka akan kembali dengan sukacita melalui keselamatan yang Tuhan anugerahkan. Pada hari ini ya Bapa, kami datang menyerahkan tubuh jiwa kami di dalam kuasa Allah. Demikian kekasih-kekasih kami yang tidak bersama-sama dengan jemaat, dengan keluarga, terpisah oleh karena pendidikan, oleh karena keluarga, oleh karena pekerjaan, dimanapun mereka berada, Tuhan bersama dengan mereka semua. Dan kami meyakini bahwa Tuhan senantiasa mempersatukan kami di dalam doa pengharapan hanyalah kepada Tuhan Yesus. Dan suatu saat ya Bapa, kami akan berjumpa tanpa kekurangan sesuatu apapun. Semua pelayan Tuhan yang ada di gereja Pok Jemaat Kanaan, Tuhan memberkati mereka. Tuhan mengaruniakan hikmat kemampuan di dalam melaksanakan tanggung jawab sesuai tupoksi mereka masing-masing lewat pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Semuanya ini akan membawa kebersamaan keutuhan di dalam persekutuan jemaat yang ada di gereja Pok Jemaat Kanaan. Dan Tuhan pun akan memperhitungkan jerih lelah mereka di dalam melayani Tuhan. Inilah doa permohonan kami, ungkapan syukur kami, keyakinan iman kami yang kami persembahkan hanyalah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah satu-satunya juru selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita dengarkan amanat pengutusan berdasarkan Injil Matius pasal 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Disilakan jemaat berdiri. Saudara-saudara, kembalilah dengan damai sejahtera. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar dan terimalah berkat Tuhan.
Allah sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin. Kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 410 bait 1 dan 4, Tenanglah Kini Hatiku. Jemaat disilakan duduk. Demikianlah ibadah kita pada saat ini. Tuhan akan menolong dan memberkati kita, dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Teristimewa di dalam minggu-minggu Advent ini sebagai perenungan bagi kita untuk mengevaluasi, mengoreksi diri kita, apa yang telah kita perbuat selama ini. Melalui minggu Advent ini mengingatkan kepada kita untuk menyiapkan jalan untuk Tuhan di dalam hati kita, dan kita pun dapat bertobat atas perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan kepada Tuhan. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.